Clarina Hardianti, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse 3. Nah, baiklah, di sini saya akan bahas tentang konsep resiko bunuh diri. Yang dimana bunuh diri adalah tindakan agresif yang merusak diri sendiri dan dapat mengakhiri kehidupan. Bunuh diri mungkin merupakan keputusan terakhir dari individu untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, ada juga rentang harapan putus harapan merupakan rentang adaptif atau maladaptif. Yang dimana respon adaptif yaitu ada yakin, percaya, inspirasi, dan tetap hati. Yang dimana respon maladaptif yaitu adalah tidak berdaya, putus asa, apatis, gagal dan kehilangan, ragu-ragu, sedih, depresi, dan bunuh diri. Nah, ada juga etiologi bunuh diri yang dimana ada genetik dan teori biologi. Faktor genetik mempengaruhi terjadinya resiko bunuh diri pada keturunannya. Di samping itu, adanya penurunan serotonin dapat menyebabkan depresi yang berkontribusi terjadinya resiko bunuh diri. Yang kedua ada teori sosiologi yang dimana ada 3 kategori. Yang pertama ada egoistik, orang yang tidak terintegrasi pada kelompok sosial. Nah, yang kedua ada altruistik yang melakukan suicide untuk kebaikan masyarakat. Dan yang ketiga ada anomik, yaitu suicide karena kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain dan beradaptasi dengan stresor. Yang ketiga ada teori psikologi yang dimana meyakini bahwa bunuh diri merupakan hasil dari marah yang diarahkan pada diri sendiri. Nah, di sini saya bahas tentang jenis-jenis bunuh diri yang dimana yaitu bunuh diri ini menjadi 3 jenis, yaitu ada bunuh diri egoistik atau faktor dalam diri seseorang. Yang kedua ada bunuh diri altruistik atau terkait kehormatan seseorang. Yang ketiga yaitu ada bunuh diri anomik yang dimana faktor lingkungan dan tekanan. Nah, juga manifestasi klinis yaitu ada keputusasaan, celaan terhadap diri sendiri, perasaan gagal dan tidak berguna. Dan yang ketiga ada alam perasaan depresi, agitasi dan gelisah, insomnia yang menetap, penurunan berat badan, berbicara lamban, keletihan, menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, ada juga faktor terjadinya masalah yaitu ada faktor predisposisi yang dimana ada diagnostis, sifat kepribadian, lingkungan psikososial, riwayat keluarga, atau faktor biokimia. Nah, yang kedua ini ada faktor presipitasi yang dimana faktor pencetus seseorang melakukan percobaan bunuh diri, yaitu perasaan terisolasi dapat terjadi karena kehilangan hubungan interpersonal atau gagal melakukan hubungan yang berarti, kegagalan beradaptasi sehingga tidak dapat menghadapi stres. Dan ada juga perasaan marah atau bermusuhan. Bunuh diri dapat merupakan hukuman pada diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada cara untuk mengakhiri keputusan. Juga pohon masalah yang dimana terjadinya coping keluarga tidak efektif, perpisahan, menjadi kegagalan, harga diri rendah, isolasi sosial, resiko bunuh diri, dan resiko mencederai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Juga cara pencegahan ya dimana mereka yang akan melakukan bunuh diri biasanya memberikan peringatan pada keluarganya dan sebelumnya sering mencari nasihat medis ya dimana sehingga ada kemungkinan untuk dicegah dengan diagnosis dan terapi yang lebih baik. Pencegahan berskala besar harus diarahkan untuk mengatasi isolasi sosial, rendahnya harga diri, dan pengurangan konsumsi dan penyalahgunaan alkohol dan obat. Penata laksanaan ya dimana penata laksana medis pada kasus bunuh diri membutuhkan obat penenang saat mereka bertindak kekerasan pada diri mereka atau orang lain, dan pasien juga lebih membutuhkan terapi kejiwaan melalui komunikasi terapeutik ya dimana penata laksana keperawatan yaitu ada tindakan keperawatan untuk pasien, membina hubungan saling percaya kepada pasien, melindungi pasien dari perilaku bunuh diri. Yang ketiga membantu pasien untuk mengekspresikan perasaannya, membantu pasien untuk meningkatkan harga diri, dan membantu pasien untuk menggunakan coping individu yang adaptif. Nah, ada juga tindakan keperawatan untuk keluarga yang dimana membina hubungan saling percaya, membantu pasien untuk mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki, membantu pasien dalam menilai kemampuan yang dapat digunakan untuk diri sendiri dan keluarga, melakukan kegiatan sesuai kondisi dan kemampuan, dan yang terakhir yaitu memanfaatkan sistem pendukung yang ada. Nah, di sini saya akan bahas tentang sumber dan mekanisme coping. Yang pertama yaitu sumber coping. Pasien dengan penyakit kronis, nyeri, atau penyakit yang mengancam kehidupan dapat melakukan perilaku destruktif.
destruktif diri. Seringkali orang ini secara sadar memilih untuk bunuh diri. Kualitas hidup menjadi isu yang mengesampingkan kualitas hidup. Dilema etik mungkin timbul bagi perawat yang menyadari pilihan pasien untuk berperilaku merusak diri. Nah, yang kedua yaitu mekanisme coping, yang dimana mekanisme coping pertahanan ego yang berhubungan dengan perilaku destruktif diri tak langsung. Yang kedua yaitu denial, yang dimana mekanisme coping yang paling menonjol. Yang ketiga yaitu rasionalisme, dan yang keempat yaitu intelektualisasi, dan yang terakhir yaitu adalah yaitu saya membahas tentang asuhan keperawatan resiko bunuh diri, yang dimana yang pertama yaitu ada pengkajian identitas pasien yang meliputi nama klien, umur, jenis kelamin, status perkawinan, agama, tanggal masuk rumah sakit, informan, tanggal pengkajian, nomor rumah sakit, dan alamat klien. Nah, yang kedua yaitu ada keluhan utama, yang dimana tanya pada keluarga atau klien hal yang menyebabkan klien dan keluarga datang ke rumah sakit. Untuk yang ketiga yaitu ada faktor predisposisi, yang dimana ada diagnosis medis gangguan jiwa, sifat kepribadian, lingkungan psikososial, dan riwayat keluarga. Yang selanjutnya yaitu ada faktor predisposisi, di mana klien mengatakan hidupnya tak berguna lagi dan lebih baik mati saja. Masalah keperawatan yaitu ada risiko bunuh diri, risiko perilaku kekerasan, dan harga diri rendah. Untuk yang kelima yaitu ada aspek fisik atau biologis, ya dimana hasil pengukuran tanda-tanda vital, dan dimana yaitu ada tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, tinggi badan, dan berat badan, dan keluhan fisik yang dialami oleh klien. Selanjutnya yaitu ada konsep diri, yang dimana ada gambaran diri, identitas, peran diri, ideal diri, dan harga diri. Nah, yang ketujuh ada hubungan sosial, dan yang ke-8 ada spiritual, yang dimana ada nilai dan keyakinan, kegiatan ibadah. Untuk yang ke-9 yaitu ada status mental, yang dimana penampilan. Pada penampilan fisik tidak rapi, mandi, dan berpakaian harus disuruh, rambut tidak pernah tersisir rapi, dan sedikit bau. Perubahan kehilangan fungsi, tak berdaya seperti tidak interested, atau kurang pendengaran. Nah, untuk yang pembicaraan yaitu klien hanya mau bicara bila ditanya oleh perawat. Jawaban yang diberikan pendek, efek datar, lambat, dan suara yang pelan, tanpa kontak mata dengan lawan bicara, kadang tajam, terkadang terjadi blocking. Nah, yang selanjutnya yaitu ada aktivitas motorik, yang dimana klien lebih banyak murung dan tidak bergairah, serta malas melakukan aktivitas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada interaksi selama wawancara, yang dimana ada kontak mata kurang, efek datar, klien jarang memandang lawan bicara saat berkomunikasi. Nah, untuk yang memori yaitu klien kesulitan dalam berpikir rasional atau penurunan kognitif. Nah, ada juga kebutuhan persiapan pulang, yang dimana kemampuan makan klien dan menyiapkan serta merapikan alat makan kembali, kemampuan buang air besar, buang air kecil, menggunakan dan bersihkan WC, serta membersihkan dan merapikan pakaian. Nah, yang selanjutnya yaitu ada mandi dan cara berpakaian klien tanpa rapi, istirahat tidur klien, aktivitas di dalam dan di luar rumah, pantau penggunaan obat, dan tanyakan reaksi setelah diminum. Yang selanjutnya itu ada stresor pencetus, yang dimana faktor pencetus seringkali berupa peristiwa kehidupan yang memalukan seperti masalah hubungan interpersonal, dipermalukan di depan umum, kehilangan pekerjaan, ancaman penahanan, dan dapat juga pengaruh media menampilkan peristiwa bunuh diri. Untuk yang selanjutnya yaitu ada penilaian stresor, yang dimana perawat harus mengkaji faktor risiko bunuh diri pada pasien. Nah, ada juga sumber coping, yang dimana perlu dikaji adakah dukungan masyarakat terhadap klien dalam mengatasi masalah individu, dalam memecahkan masalah seringkali membutuhkan bantuan orang lain. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mekanisme coping, yang dimana mekanisme coping yang berhubungan dengan perilaku merusak diri tak langsung adalah denial, rasionalisasi, intelektualisasi, dan regresi. Selanjutnya yaitu ada rentang respon, yang dimana respon adaptif, respon maladaptif. Nah, untuk identitas bunuh diri yaitu ada skor, yang dimana skor 0 yaitu ada intensitasnya, tidak ada ide bunuh diri yang lalu atau sekarang. Nah, untuk yang skor 1 yaitu intensitasnya, yaitu ada ide bunuh diri, tidak ada percobaan bunuh diri, tidak mengancam bunuh diri. Untuk yang skor 2 yaitu intensitasnya, yaitu memikirkan bunuh diri dengan aktif, tidak ada percobaan bunuh diri.
Nah, ya untuk yang skor 3 yaitu untuk intensitasnya yaitu mengancam bunuh diri, misalnya tinggalkan saya sendiri atau saya bunuh diri. Nah, untuk yang skor nomor 4 yaitu intensitasnya aktif mencoba bunuh diri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada analisa data yang dimana ada subjektif dan objektif. Untuk yang subjektif yaitu memiliki riwayat penyakit mental, menyatakan pikiran harapan dan perencanaan bunuh diri, menyatakan bahwa sering mengalami kehilangan secara bertubi-tubi dan bersamaan, menderita penyakit yang prognosisnya kurang baik, menyalahkan diri sendiri, perasaan gagal dan tidak berharga, menyatakan perasaan tertekan. Nah, untuk analisa data objektif yang dimana mengalami depresi, cemas, dan perasaan putus asa, respon kurang dari gelisah, menunjukkan sikap agresif, tidak kooperatif dalam menjalani pengobatan, berbicara lambat, latihan, menarik diri dari lingkungan sosial, dan penurunan berat badan. Nah, baiklah untuk kesimpulannya, yang dimana bunuh diri adalah tindakan agresif yang merusak diri sendiri dan dapat mengakhiri kehidupan. Bunuh diri mungkin merupakan keputusan terakhir dari individu untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, bunuh diri merupakan kedaruratan psikiatri karena klien berada dalam keadaan stres yang tinggi dan menggunakan coping yang maladaptif. Nah, itulah dia penjelasan dari saya mengenai konsep risiko bunuh diri dan asuhan keperawatan pada klien dengan risiko bunuh diri. Nah, baiklah teman-teman, saya akhiri video saya dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.